Ya, Bapak Ibu Saudara, kita akan mulai pengajaran iman Kristen online kita. Sebelum kita mulai, Bapak Ibu Saudara sekalian, saya mau sharingkan satu pujian, ya. Tetapi mari kita masuk di dalam doa. Saya ajak kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur untuk malam hari ini. Sekali lagi anugerah-Mu begitu besar, begitu agung. Tidak ada perkataan yang dapat mewakili keagungan dan kebesaran anugerah yang Tuhan beri kepada kami. Dan kami bersyukur ya Tuhan boleh mengenal Allah yang beranugerah, sekaligus Allah yang berdaulat. Terima kasih Bapa di dalam surga. Mari malam hari ini kami persiapkan hati kami, pikiran kami, untuk boleh menerima berkat-Mu melalui firman. Karena firman-Mu lah kekuatan, firman-Mu lah pegangan kami, firman-Mu lah pengharapan kami, firman-Mu lah menjadi jangkar, sauh yang membawa hidup kami terus berpaut dan bersandar kepadamu saja. Mari Tuhan berkati hamba-Mu yang Kau tahu siapa dia, dan berkati setiap kami dengan pergumulan kami masing-masing. Berkati kami yang mendengar yang secara live bersama kami di Google Meet ataupun yang di YouTube. Kami bersyukur ada hamba-Mu Pak Benyamin yang boleh mensupport sehingga dimungkinkan kami relay dengan YouTube, dan kiranya ini boleh menjadi berkat. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam Kristus Yesus Tuhan kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Ya, sekali lagi Bapak Ibu Saudara-saudara, selamat malam. Saya bersyukur untuk kebaikan Tuhan, untuk kasih karunia-Nya, sehingga kita boleh kembali dimungkinkan bersama-sama belajar dari firman Tuhan. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, saya ingin tayangkan satu pujian yang bisa kita nikmati bersama-sama. Setelah itu saya akan menyampaikan dan memaparkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan dimuliakan. Pencipta semesta, Kaulah yang maha mulia, sungguh besar karunia yang Kau beri. Kasih-Mu nyata terjemah di sinar surya yang cerah, di sawah dan tuaiannya yang Kau beri. Ya, satu pujian yang pendek, kiranya ini mengingatkan betapa besar dan agung Tuhan kita.
Sekali lagi, Bapak Ibu, kita bersyukur untuk PA atau pengajaran iman Kristen kita pada malam hari ini. Kiranya malam hari ini setiap kita diberi kekuatan oleh firman Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita di dalam Roma, pasalnya yang ke-8. Roma pasal yang ke-8. Saya mengajak kita membaca di dalam ayat yang ke-31 hingga ke-35. Roma pasal 8 ayat 31 sampai 35. Sebab itu apakah yang akan kita katakan tentang semuanya itu? Jika Allah di pihak kita, siapakah yang akan melawan kita? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapakah yang akan menghukum mereka? Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi, yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan, atau kesesakan, atau penganiayaan, atau kelaparan, atau ketelanjangan, atau bahaya, atau pedang? Pembacaan firman Tuhan sampai di sini, Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian. Pengucapan syukur dan ibadah seorang Kristen itu bukan dengan tanpa dasar atau tanpa alasan, atau kurang dasarnya, tetapi alasannya begitu cukup, bahkan mengkagumkan. Salah satu dasar utamanya yaitu jaminan yang dinyatakan oleh kitab suci. Dan ini juga bukan satu keyakinan yang kosong, saudara. Satu rasa percaya diri. Dan kita mungkin dianggap berlebihan di dalam percaya diri itu. Tidak. Jadi ini cukup beralasan, saudara, sehingga orang Kristen mengucap syukur. Sehingga orang Kristen mempunyai dasar percaya. Dan imannya itu menguatkan. Jaminan yang dinyatakan kepada kita umat Tuhan bukan juga sekedar satu pernyataan-pernyataan yang retorik, yang teoritis, yang sifatnya motivasi begitu, saudara. Nah, namun ini diwujud nyatakan melalui wadah sejarah. Itu terjadi nyata di dalam sejarah iman Kristen. Bapak Ibu, ini menarik untuk kita pahami. Nah, mari kita lihat khususnya di dalam ayat yang ke-32. Malam hari ini saya akan memfokuskan di dalam ayat yang ke-32 ini. Dikatakan ia yang tidak menyayangkan anaknya. Ia tidak menyayangkan anaknya sendiri, dikatakan. Tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Dia atau Allah, Bapa, tidak menyayangkan anaknya sendiri, anaknya yang tunggal. Dan itu diserahkan kepada siapa? Kepada kita, kita semua. Siapa itu? Umat pilihannya. Siapa itu? Umat yang sudah memberontak kepada Tuhan. Orang yang sudah melawan Tuhan, orang yang sudah tidak taat kepada Tuhan, orang yang durhaka kepada Tuhan, tetapi diberikan anaknya. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, ayat ini kalau kita renungkan, dan saya selama ini mempersiapkan ini, saudara-saudara, saya terus merenungkan betapa besar, betapa agung Tuhan kita. Dan pelajaran apakah yang bisa kita ambil malam hari ini, saudara? Khususnya di dalam situasi-situasi yang seperti ini. Pandemik yang kita tidak tahu kapan rebound-nya. Kita tidak tahu kapan akan recovery-nya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, di beberapa pengamat ekonomi mengatakan, saudara,
ini yang kita alami itu bukan V-shape, bukan bentuk V, yang waktu turun dan kita tahu kapan reboundnya. Tetapi ini juga bukan U-shape, yang turun lalu tahu kapan reboundnya. Situasi yang sekarang dihadapi oleh seluruh dunia adalah L-shape. Saudara-saudara, ini L. Ini turunnya drastis, turunnya luar biasa, anjlok dan flat. Tidak tahu kapan akan pick up-nya. Tidak tahu kapan akan kembalinya. Ini situasi yang serba tidak menentu. Dan kiranya di dalam situasi yang seperti ini, kita umat Tuhan, kita orang Kristen, tidak ikut terombang-ambingkan, saudara, tetapi kita mendapatkan satu penghiburan, kita mendapatkan satu kekuatan, kita mendapatkan satu dorongan, bukan melalui kata-kata kosong, tetapi melalui firman Tuhan. Maka pelajaran apakah yang bisa kita ambil? Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia. Konteks ayat ini Bapak Ibu, kita tahu ini di dalam Roma pasal 8. Roma pasal 8. Dan kita sudah belajar beberapa kali dari beberapa pertemuan sebelumnya, bahwa kita membahas di dalam Roma pasal 8 ini menjadi satu jaminan keselamatan yang diberikan, yang dijanjikan oleh Tuhan kepada umatnya. Di mana umat Tuhan mengalami tekanan, mengalami penderitaan, mengalami penganiayaan, desakan, satu posisi yang tidak nyaman. Maka Paulus memunculkan ini. Dan di dalam inspirasi, di dalam pimpinan Roh Kudus, ayat ini muncul dan malam hari ini kita bahas. Pelajaran apakah yang bisa kita ambil? Yang pertama, Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, melalui ayat ini kita mengenal satu pribadi Allah. Allah yang berdaulat sekaligus beranugerah. Alkitab memperkenalkan kepada kita tentang sosok Allah yang berbeda dengan sosok-sosok lain di luar kekristenan. Berbeda dengan sosok-sosok yang dikenalkan oleh sesembahan-sesembahan yang lain. Bapak, Ibu, saudara-saudara, perhatikan baik-baik pendengar PIK online dimanapun Anda berada. Di tempat-tempat lain, di toko-toko sebelah, di tempat-tempat sesembahan lain, mereka menuntut lebih. Mereka menuntut lebih daripada para penyembahnya. Yang disembah menuntut lebih daripada penyembahnya. Lalu penyembahnya, umatnya menuntut, mengharapkan yang disembah itu memberi berkat. Yang disembah itu memberikan sesuatu sebagai imbalan, sebagai balasan. Ini yang kita kenal, saudara. Di seluruh bentuk agama kepercayaan. Ini yang terjadi, saudara. Yang disembah menuntut kepada penyembahnya. Penyembahnya rela memberikan supaya mendapatkan imbal balik. Ada berkat, ada penjagaan. Maka kalau iman Kristen hanya sejauh ini, kita tidak beda dengan sesembahan-sesembahan yang lain. Bapak Ibu perhatikan ya, upacara-upacara, peribadahan-peribadahan yang dilakukan oleh orang-orang yang di luar iman Kristen. Mereka penuh harapan agar mereka melimpahkan, agar para dewa, para sesembahannya itu melimpahkan berkat-berkatnya di masa mendatang. Sehingga yang mereka sebut Allah, yang mereka sebut Tuhan, yang mereka sebut ilah, yang mereka sebut apalah, itu sekedar reaksi saja. Karena apa? Yang menyembah berinisiatif, yang menyembah memberikan sesuatu,
dan memberikan harapan-harapan, lalu yang disembah hanya bereaksi dari perbuatan umatnya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, kalau saudara pelajari dalam kepercayaan dewa-dewi orang Yunani kuno, saudara pelajari sesembahan orang-orang Mesir, dewa-dewi orang Mesir. Saudara mempelajari itu mitos-mitos Eropa Timur. Mereka mempunyai satu prinsip, mereka mempunyai satu anggapan bahwa manusia hanyalah budaknya para dewa. Manusia itu budaknya para dewa. Sehingga mereka menempati posisi, atau para dewa itu menempati posisi sebagai subjek, dan manusia itu sebagai objek semata. Manusia itu hanya permainan para dewa. Saudara melihat kisah-kisah dewa-dewinya orang Cina, dewa-dewa orang di Tiongkok sana, saudara. Mereka mempunyai konsep yang mirip. Sehingga manusia itu hanya objek permainan para dewa. Dan manusia dituntut oleh para dewa itu untuk melayani dewa-dewanya. Untuk melayani, memenuhi keinginan para dewa-dewi mereka itu. Alkitab mengajarkan bahwa Allah yang berdaulat. Dia pencipta langit dan bumi. Dia penguasa, dia pemilik, dia pemerintah, dia pemelihara, dia penebus. Sekaligus dia beranugerah. Dia berdaulat sekaligus beranugerah di dalam Kristus Yesus itu. Dia memperhatikan umatnya. Dia Allah, tapi memperhatikan umatnya. Alkitab berkata demikian. Alkitab mengajarkan bahwa Allah yang kita sembah itu mendengar seruan doa umatnya. Allah yang diajarkan di dalam Alkitab itu mengindahkan manusia. Pemazmur mengatakan, siapakah manusia ya Tuhan, sehingga engkau mengingatnya. Siapakah manusia ya Tuhan, sehingga engkau mengindahkannya. Saudara-saudara, Alkitab berkali-kali menyatakan bahwa Allah mengingat perjanjiannya. Pemazmur mengatakan, Allah memahkotai manusia dengan kemuliaannya. Alkitab mengajarkan Allah mengampuni umatnya. Alkitab mengajarkan Allah, pribadi Allah, yang mau diperkenan, yang mau memperkenankan dirinya kepada kita. Dia diperkenan untuk ditemui oleh manusia yang berdosa. Bahkan saudara-saudara, Alkitab mengatakan bahwa Allah yang berdaulat dan sekaligus beranugerah itu, dia tinggal bersama dengan umatnya. Dia ada di antara kita. Dia bersama dengan umatnya. Di dalam perjanjian lama, kita menemukan Allah tinggal bersama dengan umatnya dengan lambang bait suci. Itu mau melambangkan bahwa dia ada di antara umatnya. Ada di dalam bentuk tiang awan dan tiang api. Dan di dalam perjanjian lama, kita mengenal Allah itu menjadi manusia. Dan dia tinggal bersama dengan kita. Dia bersama dengan kita untuk selama-lamanya. Allah itulah yang beranugerah dan dia menyatakan dirinya di dalam Kristus Yesus. Tetapi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian perlu pahami juga. Di sisi yang lain, Alkitab juga mengajarkan juga kepada kita bahwa Allah yang sama, saudara. Dia adalah Allah yang bisa geram. Dia adalah Allah yang bisa marah. Dia geram kepada mereka yang durhaka. Dia murka kepada mereka yang berlaku fasik. Dia adalah Allah yang menghakimi.
Dia adalah Allah yang benci dengan ketidakbenaran. Dia Allah yang tidak membiarkan kesuciannya itu dipermainkan oleh manusia. Kekudusannya itu. Itu sebabnya dikatakan juga di dalam Alkitab, dia adalah Allah yang menghajar mereka yang dia kasihi. Saudara-saudara, kalau memikirkan begini, saudara, bedakan apa yang diajarkan oleh Alkitab dan apa yang diajarkan oleh dunia. Tanpa disadari, manusia berkedok agama sedang memperalat Allah. Atas nama agama manusia, tanpa disadari atau mungkin sebagian juga sadar, dia sedang memperalat Allah untuk mencapai kepentingan mereka, untuk mencapai keinginan mereka. Kalau engkau penuhi aku, kamu mau korban apa? Aku minta. Kau beri aku apa yang kau minta, aku beri. Berikan aku anak, maka persembahan apa saja nanti aku berikan. Berikan aku kekayaan, maka apa saja yang nanti kau minta, yang kau perlukan, aku berikan. Saudara-saudara, ini yang terjadi, saudara. Manusia sedang memperalat Allah untuk kepentingannya diri sendiri. Mereka mengatakan Allah berdaulat, tetapi sebetulnya dirinya lah yang berdaulat. Termasuk orang Kristen, termasuk orang yang banyak di dalam gereja. Dia ke gereja, dia beribadah, dia mengikut Kristus dengan motivasi. Sebetulnya dia sedang memperalat Allah. Sebaliknya, Alkitab mengajarkan ayat yang tadi kita baca. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Saudara-saudara, bukankah ini sesuatu hal yang menghibur kita yang sudah mengenal Dia dan tinggal di dalam Kristus? Bukankah ini sesuatu yang menguatkan dan menghibur kita yang dipilih sebelum dunia dijadikan di dalam Kristus? Bukankah ini menghibur, saudara? Bagi kita yang hidup, yang percaya di dalam Kristus. Bukankah hal ini menarik, saudara? Bagi saudara yang belum mengenal pribadi Allah di dalam Yesus Kristus, bukankah ini menarik? Tidakkah engkau ingin mengenal pribadi Allah yang seperti ini? Yang menyerahkan anaknya yang tunggal, satu-satunya. Dia tidak menyayangkan anaknya. Saudara-saudara, jikalau saudara mempunyai beberapa orang anak, kalau saya minta satu anak, saya tidak yakin saudara akan rela memberikan anak itu kepada saya, salah satu anak saudara. Padahal saudara punya 3. Saudara bisa bayangkan kan? Bagi saudara yang punya anak tunggal, saudara bisa bayangkan kan? Bagaimana perasaan bapak itu? Dia punya 1, dan itu yang paling dikasihi. Dan itu dia serahkan kepada engkau dan aku yang berdosa ini. Bukankah ini menghibur? Ini yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, kita mengenal Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Dari sini kita bisa mengenal pribadi Allah merencanakan dan memberikan pengorbanan yang agung
Sekali lagi, saudara. Dari sini kita mengenal ada satu pribadi Allah yang merencanakan. Dia yang merencanakan itu, saudara. Bukan kita. Bukan kita. Tapi dia sendiri. Dan memberikan pengorbanan yang agung. Pemberian yang agung. Apa itu? Siapa itu? Anaknya sendiri. Inilah poin dan tujuan utama daripada pengucapan syukur. Inilah, saudara-saudara, dasar ucapan syukur iman Kristen, ibadah orang Kristen. Yaitu apa? Kepada sosok Allah, Sang Pemberi Agung. Di tempat lain Alkitab mengatakan karena begitu besar kasihnya kepada dunia ini. Karena begitu besar kasihnya kepada kita, sehingga diberikan anaknya yang tunggal. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, silakan engkau belajar. Silakan engkau gali. Apalagi ini zaman yang serba mudah. Saudara bisa search, saudara bisa googling. Hal ini berbeda dengan ajaran. Hal ini berbeda dengan ajaran-ajaran yang lain itu. Dan saudara, di dalam kekristenan ada juga kelompok yang mengatakan bahwa Allah PL itu kejam. Allah di dalam perjanjian lama itu kejam. Tetapi Allah di dalam perjanjian baru itu berbeda. Dan itulah beranugerah. Tidak, saudara-saudara. Tidak. Kita menemukan di sini adalah Allah PL dan Allah PB sama, adalah Allah yang berdaulat dan sekaligus Allah yang beranugerah. Kalau saudara pegang prinsip ini, maka ini saudara-saudara dualisme dan tidak konsisten dengan ajaran kitab suci. Ayat di dalam Yohanes mengatakan karena begitu besar kasih Allah sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Itu Allah yang mana? Allah yang mana? Allah PL atau Allah PB? Itu Allah yang di Alkitab. Allah Alkitab. Allah yang di PL dan sekaligus Allah yang di PB. Dan kalau kita tadi membaca di dalam ayat yang ke-32 ini, iya itu yang mana? Allah yang mana? PL atau PB? Allah PL dan PB, Allah yang di dalam Alkitab. Tidak menyayangkan anaknya sendiri. Jadi saudara-saudara kita menemukan di sini Allah yang tidak menahankan anaknya untuk kita umatnya. Allah yang rela meninggalkan surga yang mulia untuk menjalankan kasihnya atas Bapa, kasihnya atas umatnya, kasihnya atas miliknya Bapa, yaitu saudara dan saya. Dia adalah pribadi yang tidak mempertahankan keilahiannya demi miliknya Bapa, demi miliknya dia. Siapa itu? Kristus Yesus. Bapa Sang Pemberi Agung ini merencanakan dan memberikan jalan keluar keselamatan bagi kita. Karena memang itulah jalan satu-satunya bagi kita, saudara. Keluar dari jerat ikatan dan belenggu dosa. Manusia tidak bisa keluar dari belenggu dosa, saudara. Karena manusia sudah berdosa. Manusia di bawah hukum dosa. Manusia di dalam kuasa dosa, perhambaan dosa. Dan tidak ada bagian yang tidak disentuh oleh dosa. Seluruh bagian manusia itu sudah dikuasai oleh dosa. Maka manusia tidak mungkin bisa menyelamatkan dirinya sendiri. Dan Pemberi Agung, yaitu Bapa, merencanakan dan memberikan jalan keluar melalui apa? Kristus Yesus. Sehingga dia mau mati bagi engkau dan aku. Bapak, Ibu, saudara-saudara pendengar PIK Online dimanapun berada. Kita ini umat pilihan Allah. Adalah yang paling dikasihi di surga. Dengar kalimat ini. Menjadi objek anugerah yang tertinggi. Sekali lagi saya ulangi. Saudara-saudara dan saya adalah umat pilihan Allah.
adalah yang paling dikasihi di surga, menjadi objek anugerah yang tertinggi. Di dalam kepercayaan Yunani, manusia menjadi budak, manusia menjadi objek permainan para dewa. Alkitab justru mengajarkan bahwa manusia menjadi objek anugerahnya Allah. Bukankah ini menghibur? Bukankah ini membedakan antara iman kita? Dalam kepercayaan orang-orang di sekitar tanah perjanjian sana, orang-orang Mesir, orang Yunani kuno, orang Eropa Timur, itu saudara Odin dengan dia mempunyai anak Thor. Wah, saudara, para dewa-dewi mereka itu, saudara, menuntut persembahan. Bahkan persembahannya itu anak manusia. Mereka menuntut persembahan manusia. Odin itu setiap 9 tahun menuntut 9 nyawa manusia. Dan itu orang-orang Viking ya, Viking yang kita kenal Viking, orang-orang barbar, orang-orang itu nenek moyang Jerman itu, orang Jerman Timur sana, saudara. Mereka mempersembahkan nyawa manusia. Dan mereka ada ritual setiap 9 tahun sekali. Mereka mempersembahkan seluruh bentuk, all kinds of nature. Maka ada manusia, ada hewan, ada ternak, ada hasil pertanian. Semuanya 9. Manusia ada 9. Mereka rela, mereka bersedia. Karena mereka akan menjadi bagian daripada hamba para dewa. Dan mereka dipersembahkan, disembelih. Darahnya itu menyenangkan dewa-dewi mereka. Menurut kepercayaan ini, para dewa itu menuntut persembahan dari umatnya agar dipuaskan. Sebagai imbalannya mereka mengabulkan apa saja yang diminta oleh umatnya. Bapak, Ibu, saudara-saudara, kadang-kadang banyak orang Kristen punya prinsip pengertian yang salah. Mereka menganggap Tuhan itu bisa disuap dengan persembahan. Tuhan bisa disuap dengan kegiatan. Tuhan sudah bisa disuap dengan aktivitasnya. Tuhan, saya sudah giat, saya sudah percaya, saya sudah ibadah, saya sudah kasih perpuluhan, saya sudah kasih persembahan. Sekarang kenapa aku tidak diberkati? Kenapa aku sulit? Kenapa aku sakit? Kenapa aku mengalami kesulitan-kesulitan yang seperti hari ini? Saudara-saudara, itu bukan ajaran Kristen. Itu bukan ajaran Kristen. Kekristenan justru Allah yang memberikan. Allah yang memberikan anaknya. Allah yang mengkorbankan anaknya yang tunggal itu. Maka saudara-saudara, hari ini jika engkau mengalami kesulitan, hari ini jika engkau mengalami penderitaan, hari ini jika engkau mengalami sakit penyakit, hari ini engkau mengalami tekanan, hari ini engkau mengalami penderitaan, saya tidak tahu apapun bentuknya itu. Adakah alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur? Kalau saudara sudah mengerti konsep ini, kalau saudara sudah mengerti apa yang diajarkan oleh Alkitab, adakah alasan bagi kita untuk tidak mengucap syukur? Bukankah hal ini justru menghibur kita yang sudah mengenal Dia dan tinggal di dalam Dia? Bukankah hal ini menarik saudara yang belum mengenal pribadi Allah yang di dalam Yesus Kristus ini? Yang ketiga, Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimanakah mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bapak, Ibu, saudara-saudara, kita sekarang diajar mengenal
Dan pribadi Allah mengaruniakan juga segala sesuatu kepada kita. Dia mengaruniakan segala sesuatu kepada kita. Tunggu dulu. Saudara-saudara, kalau dengar kata mengaruniakan segala sesuatu kepada kita, saudara jangan pikiran, tuh, kenapa aku minta kaya, enggak kaya? Kenapa aku minta rumah, enggak punya rumah? Kenapa aku minta jodoh dan tidak punya jodoh? Saudara, pikiranmu pikiran yang bengkok. Pikiranmu dan pikiranku adalah pikiran yang sudah tercemari oleh dosa. Sehingga kita tidak melihat konteks ayat ini. Perikop ini berbicara tentang jaminan. Perikop ini berbicara tentang keyakinan keselamatan di dalam Kristus. Maka ini bukan bicara mengenai materi. Ini tidak bicara mengenai kelimpahan kekayaan secara duniawi. Jangan keluar konteks. Hai orang Kristen, bangun. Bangun. Ini tidak bicara mengenai hal-hal yang sifatnya materi. Tetapi ini berbicara mengenai rohnya yang kudus. Rohnya yang kudus sebagai meterai. Rohnya yang kudus sebagai jaminan keselamatan yang dikaryakan oleh pribadi Allah itu sendiri. Sehingga saudara-saudara tidak ada kepastian yang lain. Tidak ada gugatan yang lain. Tidak ada apapun yang mampu menggugat, mengganggu posisi orang Kristen di hadapan Allah. Maka di dalam ayat-ayat selanjutnya, saudara-saudara membaca ayat 33. Siapakah yang akan menggugat orang-orang pilihan Allah? Allah yang membenarkan mereka. Siapa yang akan menghukum mereka? Siapa yang bisa memisahkan kita dengan kasih Kristus? Karena ada Roh Kudus yang tinggal di dalam engkau dan aku. Dan ini berbicara tentang penghiburan Allah atas kehidupan kita. Jika roh itu datang, dia disebut sebagai roh penghibur. Dia roh penghibur. Dia roh Allah. Maka saudara-saudara sekali lagi, jika saja Allah memperhatikan hal yang utama, hal yang paling dibutuhkan umat manusia, apa itu? Keselamatan. Keselamatan itu yang paling penting. Buat apa engkau mempunyai harta? Buat apa engkau mempunyai jabatan? Buat apa engkau punya posisi? Buat apa engkau punya warisan yang begitu limpah? Tapi kalau malam ini nyawamu diambil, malam ini jiwamu diangkat oleh Tuhan, buat apa? Buat apa? Maka keselamatan itu sudah diberikan kepada kita dengan jaminan Roh Kudusnya Allah sendiri. Saudara-saudara, persoalan remeh-temeh, persoalan yang sementara itu, saudara, persoalan-persoalan yang materi, persoalan dunia, aduh, itu bukan hal yang perlu kita ributkan lagi, saudara. Orang Kristen masih ribut dengan rumah kontrakan lah, makan minum lah, jodoh lah, anak lah. Aduh, itu persoalan yang remeh-temeh, saudara. Bagi Tuhan apa sih? Kalau burung aja Tuhan pelihara. Kalau keselamatan itu Tuhan sudah anugerahkan. Kalau anaknya sendiri sudah dia berikan. Aduh, saudara-saudara, mari kita tidak pusingkan hal-hal yang remeh-temeh itu. Jangan lebay. Orang Kristen jangan lebay. Dikit-dikit pasang status, dikit-dikit pasang status. Oh Tuhan, dengarlah doaku dan lain sebagainya. Saudara-saudara, itu di TikTok itu ada lagi viral itu kalimat.
kerja malas, tidak ada usaha. Tapi kalau pasang status, indah pada waktunya. Hei, kau keong racun katanya. Keong racun, bangun. Kau tidur terlalu miring katanya. Saudara, banyak orang Kristen itu, saudara ya, memusingkan dengan hal-hal yang tidak utama, saudara. Tapi tidak mau mengejar keselamatan kekal yang di dalam Tuhan. Roh Kudus Allah itu diberikan kepada saudara. Bukan sebagai jaminan saja, tetapi dia tinggal bersama dengan kita. Jika Allah memberikan anaknya yang tunggal, saat kita masih keadaan dosa, saat kita sedang dan masih berdosa, bukankah ini pengorbanan yang sangat besar? Tanpa kita memohon, tanpa kita memintanya, masa si Tuhan tidak memperhatikan itu? Masakan dia tidak mau melimpahkan hal lainnya kepada kita, umat pilihannya? Kalau anaknya yang tunggal dia beri apa yang lain? Berikutnya yang keempat. Ia yang tidak menyayangkan anaknya sendiri, tetapi yang menyerahkannya bagi kita semua. Bagaimana mungkin ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan dia? Di sini kita belajar, saudara, pribadi Allah yang sebagai pengharapan eskatologis kita. Dia pengharapan eskatologis kita, saudara. Jaminan dan keyakinan iman kita bukan sekedar dalam konteks kekinian, yang sekarang, yang present, yang hari ini. Tetapi bukti karya Allah di masa yang lampau itu memunculkan masa depan yang penuh pengharapan. Karya Tuhan yang sudah dinyatakan melalui anaknya yang tunggal itu. Di dalam wadah sejarah, saudara. Ini nyata. Saudara, silakan. Saudara belajar. Dan belajar juga jujur kepada diri. Ajaran mana selain di dalam Alkitab yang mengatakan Allahnya hadir? Allahnya hadir. Allahnya hadir di dalam wadah sejarah. Saudara silakan belajar dan belajar juga jujur kepada diri. Hanya ada di dalam Alkitab. Inkarnasi hanya terjadi satu kali, yaitu di dalam Kristus. Allah yang hadir di dalam wadah sejarah. Dan ini memunculkan kita pengharapan di masa yang akan datang. Dan dikatakan, saudara, nanti dikatakan kita ini lebih dari pemenang. Di ayat-ayat yang sebelumnya dia mengatakan kita ini lebih dari pemenang, saudara. Di dalam kekinian, di dalam present time, di dalam current time, tidak saja dikatakan tidak ada yang memisahkan kita dengan Tuhan. Tidak ada yang dapat memisahkan kita dengan Allah. Tidak ada yang bisa memisahkan antara kita dengan kasih Allah. Itu di dalam present time. Namun dikatakan bersama-sama dengan Dia yang kekal untuk selama-lamanya. Bagaimana mungkin Ia tidak mengaruniakan segala sesuatu kepada kita bersama-sama dengan Dia? Bersama-sama dengan Allah yang kekal itu. Di waktu-waktu sebelumnya kita sudah belajar, saudara. Kita akan disempurnakan. Pikiran kita akan disempurnakan.
Pengetahuan kita akan disempurnakan. Kita sekarang tahu hanya bayang-bayang. Nanti itu jelas seperti Tuhan mengetahui diri kita. Paulus mengatakan itu. Tubuh kita akan disempurnakan. Tubuh yang sekarang penuh keterbatasan. Tubuh yang mudah lemah. Tubuh yang sedang menuju kehancuran ini. Tubuh yang dapat membawa kita di dalam kesulitan itu. Nanti akan disempurnakan tubuh kita itu. Seperti Kristus. Barang siapa yang mati bersama dengan Kristus, dia akan dibangkitkan bersama dengan Kristus. Itu pengharapan kita. Kekudusan kita akan disempurnakan. Sekarang ini kita sedang berjuang. Kita sedang berjuang melawan dosa. Natur dosa kita. Terus kita berjuang. Dan Alkitab mengajarkan ada pemeliharaan orang-orang kudus. Pemeliharaan orang-orang kudus. Kita dipelihara supaya kita tidak terjatuh sampai tergeletak. Pada saat itu, tubuh kita, kekudusan kita, pikiran kita akan disempurnakan. Tidak lagi, saudara, kita bisa berdosa. Ini pengharapan eskatologi kita. Saudara-saudara, dalam mitos orang Nordik, orang Jerman kuno, yang percaya adanya Valhalla, bahasa kita surga. Dia mengatakan Valhalla, di mana mereka akan makan minum pesta pora dengan para dewa dan Odin. Mereka akan makan minum, mabuk, tapi tidak sampai mabuk habis, tapi terus makan minum, berpesta pora dengan para dewa dan Odin. Ini pengharapan mereka. Saudara, belajar ada lagi yang mengajarkan bahwa nanti waktu kita sudah dibalik mati, kita akan pesta seks. Pesta seks. Melakukan hubungan intim terus menerus menikmati bidadari. Setelah dinikmati perawan lagi, setelah dinikmati perawan lagi. Saudara-saudara, waktu saya mendengar, waktu saya belajar, susah ngomong. Inikah pengharapannya? Ada lagi yang mengajarkan nanti itu pengharapan mereka nanti di surga mereka itu. Mereka akan penuh dengan kelimpahan harta. Mereka akan menikmati kenikmatan yang super duper senang. Happy all the time. Happy. Happy always happy all the time. Anytime. Anywhere happy. Happy terus. Dan mereka menikmati kelimpahan harta yang luar biasa. Ini ajaran-ajaran yang saudara boleh belajar. Selain yang diajarkan oleh Alkitab. Ada yang menawarkan, saudara. Yang menawarkan bahwa ketika engkau masuk di dalam yang namanya surga itu engkau masuk di dalam satu momen kekosongan. Kosong, nothing, tidak ada. Tidak ada keinginan lagi, tidak ada nafsu lagi. Semuanya kosong. Saudara bayangkan ya, kalau pulang kerja, lalu saudara di rumah kosong, nggak ada apa-apa. Saya tidak tahu perasaan saudara bagaimana. Surga yang kosong. Penghiburan apa itu? Saya tidak ngerti, saudara. Tetapi Alkitab berbeda sekali. Alkitab berbeda.
yang diajarkan oleh Alkitab itu sangat berbeda. Dikatakan bersama-sama dengan dia. Bukan pesta seks. Bukan kenikmatan pesta pora, minum, makan, minum. Tidak. Paulus di dalam Roma mengatakan kerajaan surga bukan soal makan dan minum, tetapi kebenaran, damai sejahtera, sukacita. Kenapa? Karena kebenaran itu ada di dalam Allah dan kita bersatu dengan Allah. Ini pengharapan yang biblikal, saudara. Berbeda dengan pengharapan-pengharapan yang lain, di mana semuanya bersifat self-centris, antroposentris, berpusat kepada manusia itu. Kenikmatannya manusia. Berbeda dengan apa yang diajarkan oleh Alkitab. Yaitu apa? Bersama dengan Allah. Kebersamaan dengan Tuhan kita, bersamaan dengan pencipta kita, bersama-sama dengan Dia, karena kita berasal dari Allah, bukan dari dunia ini. Maka jangan mengasihi dunia beserta dengan segala isinya, karena ini akan semua binasa. Tetapi kita kembali bersama dengan Dia, bersama-sama dengan Dia, karena kita terpisah dari Allah akibat dosa, saudara. Dosa memisahkan kita. Dosa membuat kita mati di hadapan Allah. Maka Alkitab mengajarkan jangan menyerahkan anggota tubuhmu itu sebagai senjata kelaliman. Jangan kita berdosa lagi. Jangan kita pakai untuk menjadi alat dosa. Tubuh ini bukan untuk dipakai untuk melampiaskan nafsu. Tapi dipersiapkan. Seperti kita sedang dipersiapkan menghadap mempelai laki-laki kudus, suci. Ajaran yang mana, saudara? Ajaran mana yang seperti ini? Kematian itu memisahkan, saudara. Kematian itu memisahkan. Seorang sahabat saya baru Tuhan panggil hari Sabtu kemarin. Saya bersyukur boleh mengenal beliau. Dia orang Jerman, keturunan Jerman. Ada Indonesianya. Dan di dalam keturunan, garis keturunannya, dia masih ada garis keturunan Yahudi dari suku Lewi. Dia orang yang cerdas. Dia orang yang berprestasi. Dia seorang pilot. Dia orang yang tegas, yang cerdik. Kami mengenal dari siaran radio, saudara. Akhirnya kami bertemu dan kami sering berdiskusi, bertukar pikiran mengenai apa yang diajarkan oleh Alkitab. Dan saya bersyukur, saudara. Saya bersyukur. Berapa banyak pendeta, berapa banyak hamba Tuhan dia usir, saudara. Berapa banyak hamba Tuhan dia hina. Dan dia Tuhan pertemukan dan kami menjadi sahabat. Dia jauh lebih tua. Dia 70 tahun Tuhan panggil kemarin. Minggu dia cuci darah 2 kali. Tetapi di bagian terakhir minggu lalu saya masih mengatakan kepada dia, kami berdiskusi tentang kematian. Lalu saya katakan seperti ini, saudara, bahwa kita akan bersama-sama dengan dia. Karena apa? Kita menjadi objek kasih anugerahnya. Anugerah yang tertinggi itu dinyatakan kepada kita. Dan kita akan menjadi objek kasihnya. Kita dianggap sebagai mempelainya yang perempuan. Kristus adalah mempelai kita laki-laki. Saudara-saudara, ini indah. Ini indah. Maka Alkitab mengajarkan iman, pengharapan, dan kasih. Yang terbesar itu apa? Kasih. Iman itu nanti berhenti. Ketika kita mati, kita tidak perlu lagi beriman. Kalau orang mati tidak bisa beriman.
Pengharapan kita akan selesai di kapan? Pada waktu kita mati, saudara. Pada waktu kita mati, pengharapan itu selesai. Tetapi kasih kita akan terus selama-lamanya. Selama-lamanya. Bersama dengan Dia. Dia mengasihi kita, kita mengasihi Dia. Dan kasih itu sempurna, saudara-saudara. Sempurna. Bukankah ini menghibur? Bukankah ini indah? Destinasi kita itu adalah Allah. Tujuan kita itu adalah Allah. Bukan seks. Bukan makan minum. Bukan mabuk-mabukan. Bukan harta. Bukan kenikmatan kesenangan yang lain. Tetapi Allah, pribadi Allah itu sendiri. Maka saudara-saudara, ratapan pasal yang kedua. Ratapan menulis pasal yang kedua. Ratapan pasal, ketiga. Pasal yang ketiga, saudara. Ayat berapa itu? Dikatakan Tuhan bagian daripada jiwaku. Ayat yang keberapa? Adakah yang menemukan pasal yang ketiga? Ayat 24, saudara-saudara. Tuhan adalah baik, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Jiwa manusia tidak bisa sebanding dengan apapun kecuali Tuhan yang menciptakan dia. Kecuali Tuhan yang menjadi sumbernya itu. Saudara, penuhilah jiwamu dengan harta. Penuhilah jiwamu dengan prestasi, achievement, dengan gelar-gelar, dengan kekuasaan apapun. Tidak akan pernah puas. Hanya dengan Tuhan. Hanya Tuhan. Tuhan adalah bagian, kata jiwaku. Dan ayat 25 mengatakan Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya. Saudara, pengharapan saudara apa? Pengharapan saudara apa? Anak? Harta? Tahta? Prestasi? Saudara, berapa banyak orang yang pensiun akhirnya gagap. Gagap artinya apa? Gagap di dalam hidup. Dia yang biasanya dianggap, dia biasanya mendapat otoritas, biasanya terpandang, biasanya berada. Boom, setelah pensiun, dia kehilangan eksistensi dirinya. Karena apa? Dia berharap di situ, saudara. Dia berharap di situ. Tidak demikian, saudara. Tidak demikian dengan kita. Kita tidak seperti itu. Kita orang Kristen. Apa bagian kita? Bagian kita yang utama adalah Tuhan. Dan dialah pengharapan jiwa kita, saudara. Dia pengharapan kita. Pengharapan eskatologis kita. Maka dikatakan lebih dari pemenang, saudara-saudara. Saudara dan saya itu lebih dari pemenang. Kita kembali kepada Roma pasal 8 tadi, saudara.
Roma pasal 8 ayat 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka yang ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya ia, anaknya itu, menjadi yang sulung di antara banyak saudara. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka juga yang dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Bagian tadi, poin yang kedua, tadi saya sudah mengatakan, dia adalah Allah yang merencanakan. Dia merencanakan. Dan dia juga yang melakukan eksekusi penyelamatan itu. Dan pada akhirnya kita akan dipermuliakan. Sekali lagi, saudara, bukankah ini menghibur? Bukankah bagi saudara yang belum mengenal Kristus, tidakkah engkau tertarik mengenal pribadi Allah yang seperti ini? Di mana ada? Di mana? Di toko mana yang ada ajaran seperti ini? Dan tujuan kita adalah keserupaan dengan Kristus. Serupa dengan Kristus, anaknya. Yang satu-satunya itu tadi, yang dikasihi, yang paling dikasihi, yang rela meninggalkan surga mulia. Yang ditinggikan, diberikan nama di atas segala nama. Semua lutut akan bertelut, semua lidah akan mengaku bahwa dialah Tuhan, dialah Raja. Marilah kita tidak salah mengenal pribadi Allah yang selama ini kita percayai. Allah yang ada di dalam Alkitab adalah Allah Sang Pemberi Agung, sekaligus dia adalah pemberian agung yang mengaruniakan dan menyerahkan yang teragung, yaitu anaknya yang tunggal, Yesus Kristus, untuk engkau dan aku yang berdosa. Berhenti di situ? Tidak. Dia mengaruniakan rohnya yang kudus untuk menyertai, memimpin, menjamin, dan menghibur saudara dan saya. Membawa engkau masuk di dalam kebenaran yang sejati. Membawa engkau masuk di dalam kebenaran yang utuh. Membawa engkau masuk menyerupai Kristus yang sulung. Berhenti di situ? Tidak. Dia adalah Allah yang juga menyediakan tempat untuk kita bisa bersama-sama dengan Dia selama-lamanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, hal apakah yang mengganggu iman kita hari ini? Biarkan saya tutup dengan satu nasihat dari Rasul Petrus. Rasul Petrus mengatakan di dalam 2 Petrus 3 ayat 18. 2 Petrus 3 ayat 18. Saya bacakan bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian. 2 Petrus 3 ayat 18. Demikian bunyi firman Tuhan. Nasihat terakhir dari Rasul Petrus untuk jemaat Tuhan. Tetapi bertumbuhlah dalam kasih karunia dan dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Baginya kemuliaan sekarang dan sampai selama-lamanya. Mari saudara-saudara, saudara tidak kenal saya, tidak masalah. Saudara tidak terlalu mengenal saya juga tidak masalah. Saudara tidak terlalu mengenal si A, si B, tidak ada masalah. Tetapi kalau engkau mengatakan dirimu Kristen, mari kita bertumbuh dalam kasih karunia, dalam pengenalan akan Tuhan dan Juru Selamat kita, Yesus Kristus. Ini paling penting, ini kuncinya. Celakalah kalau kita mengaku diri Kristen tetapi tidak mengenal siapa Yesus Kristus. Celakalah kita. Celakalah saudara. Kalau saudara mengaku
pengikut Kristus tetapi tidak mengenal siapa Kristus. Kiranya Tuhan menolong kita, memampukan kita, memberi kekuatan kepada kita, bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan kita, Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur sekali lagi untuk janji-Mu. Hamba secara khusus tidak tahu apa yang sedang dihadapi oleh umat-Mu saat ini. Tetapi yang pasti, Bapa, kami mengalami kesulitan yang besar. Seluruh dunia mengalami kesulitan yang besar akibat pandemi COVID-19 ini. Kami percaya ada pesan khusus yang Tuhan ingin sampaikan kepada kami umat-Mu manusia. Terlebih khusus kami, umat pilihan-Mu di dalam Kristus Yesus. Apakah lagi yang membuat kami gelisah? Apakah lagi yang membuat kami galau? Apakah lagi yang membuat kami tidak berdiri teguh? Padahal Engkau yang tidak menyayangkan putra-Mu yang tunggal itu dan memberikan, menyerahkan kepada kami yang berdosa ini. Apalagi yang kami harapkan ya Tuhan. Dan Kau sudah mengaruniakan Roh-Mu yang kudus itu di dalam diri kami. Biarlah ini, malam ini, menjadi penghiburan, menjadi kekuatan bagi setiap kami umat-Mu yang sedang dirundung duka silih berganti, yang sedang dirundung dan tidak kunjung mereda. Kasihanilah kami ya Tuhan. Kasihanilah kami. Jangan tinggalkan kami. Jangan biarkan kami terjatuh. Dan kuatkan, hiburkan, teguhkan kami. Hingga tidak kami sia-siakan masa pandemik ini. Orang menyebut masa kesusahan. Tetapi kami melihat satu sukacita syukur di hadapan. Dengar doa kami ya Bapa. Berkati sebentar sesi tanya jawab. Seperti Tuhan sudah memberkati sesi yang baru kami lalui. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami memohon, kami berdoa. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian, saya sebelum masuk di dalam sesi tanya jawab, saya sampaikan pengumuman. Minggu depan kita akan masuk masih di dalam seri BSMS, ya, Be Still My Soul. Kita akan membahas mengenai tenang saat terguncang. Nah, minggu depan akan dipimpin oleh hambanya Pendeta Samuel Udau, rekan saya yang kami biasa masuk di penginjilan di pedalaman Kalimantan Timur, di Papua bersama dengan beliau ini. Dan minggu depan beliau akan melayani kita dan mengupas, membicarakan, merenungkan, dan berdiskusi tentang saat-saat terguncang. Kita akan melihat apa nasihat firman Tuhan dan pegangan kita. Ya, berikutnya saya sampaikan juga kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara sekalian, jangan lupa tetap ikuti Spotify kita, podcast Spotify, Pelayanan Garam Bali, dan kita bersyukur malam hari ini kita sudah bisa juga live melalui YouTube. Dan malam hari ini kita sudah bisa live. Dan saya melihat ada 8 yang melihat. Tidak apa-apa, saudara, baru awal, jadi ya maklum saja. Tetapi saya mendorong saudara untuk subscribe, ya, lalu kasih jempolnya, agar di kemudian hari mudah sekali muncul di dalam listnya YouTube
untuk channel pelayanan Garam Bali ini. Dan ini nanti memudahkan saudara. Dan saudara-saudara, saya masih belum memutuskan apakah nanti seri-seri PIK ini akan tetap di YouTube terus, atau kita munculkan beberapa hari lalu kita take down gitu ya. Karena kalau dimunculkan terus, saya khawatir ada satu sikap yang orang justru tidak mengapresiasi live-nya. Ya, menggampangkan nanti ikutin YouTube saja, nanti ikutin YouTube saja. Sehingga biasanya malah tidak mengikuti, tidak belajar, jadi akan terlewatkan. Tetapi saya memikirkan akses lewat YouTube, channel YouTube itu kenapa? Karena ada beberapa orang yang HP-nya itu ya punya kendala, keterbatasan HP, ada juga yang keterbatasan pemahaman gitu ya, lebih sulit kalau pakai apps gitu. Nah, pakai Google Meet. By the way, saudara, Google Meet itu justru menurut saya lebih mudah karena kita tidak perlu download apps-nya. Kalau saudara pakai yang lain, Zoom, itu saudara perlu download dulu ya apps-nya. Kalau Google Meet itu tidak. Tetapi saya memahami ada beberapa rekan-rekan itu agak kesulitan sehingga lebih mudah lewat YouTube. Nah, itu kami pertimbangkan. Tetapi saya resource-nya tidak cukup, saudara, atau sumber daya manusianya itu belum mencukupi. Maka saya tidak mampu, saya fokus di sini. Saya fokus kepada materi. Sehingga saya tidak fokus kepada yang lain-lainnya. Nah, berikutnya, saudara, perlu saya sampaikan juga kepada saudara, jika saudara diberkati melalui pelayanan ini, ya, khususnya pengajaran iman Kristen ini, saya mendorong saudara untuk meneruskan, mengajak saudara-saudara yang lain, ya, saudara-saudara seiman kita yang lain untuk belajar melalui PIK online ini, ya. Nah, saudara ajak, dorong, nah kami akan tetap layani, ya, dan bersyukur malam hari ini tadi saya terakhir melihat ada 56 peserta di Google Meet, di YouTube tadi ada 8 ya. Nah, sekarang sudah 44, ini sudah ada sebagian yang tinggalkan. Ya, channel YouTube saudara tadi sudah saya sampaikan, saudara bisa subscribe dan like sehingga itu bisa menolong. Nah, Bapak Ibu yang tergerak untuk memberikan persembahan syukur karena pemberitaan firman Tuhan, saudara bisa menyalurkan dan memberikan persembahan saudara di gereja di mana saudara Tuhan sudah tempatkan. Ya, atau kalau saudara ingin disalurkan melalui kami, pelayanan garam, saudara bisa hubungin nomor saya dan nomor bendara untuk mendapatkan nomor rekening pelayanan kami. Kami tidak sebarluaskan nomor rekening, kecuali kami percaya kalau itu Tuhan gerakkan, baru kami berbagi nomor rekeningnya. Nah, kiranya ini memberkati kita dan menolong kita sekalian di dalam mengenal dan mengerti kebenaran firman Tuhan. Baik, saudara, Bapak Ibu, saya memberikan kesempatan bagi yang mau bertanya, silakan langsung open mic. Nah, ini sudah ada Pak Pendeta Wasikun juga. Ya, silakan Dr. Aditya. Mau tanya tadi? Sudah open mic? Enggak? Iya Pak. Silakan. Langsung tanya ya. Bentar ya Pak. Nah, salah satu device-nya dibantukan dulu. Saya nggak feedback. Oke. Ya, mantap. Terima kasih Pak. Saya merasa terberkati sekali dengan firman Tuhan yang Bapak sampaikan. Iya, ini saya cuma ada pertanyaan, apakah benar ya pandangan saya apabila orang yang belum menerima Tuhan Yesus sebagai juru selamatnya, dia termasuk istilahnya orang-orang yang masih hidup dalam perjanjian lama dalam Alkitab, Pak. Apakah itu benar seperti itu? Karena menurut istilahnya pandangan saya, mereka kan belum menerima anugerah keselamatan dan dengan tidak percaya pada perjanjian baru yang dimateraikan dengan darah Tuhan Yesus.
Ya. Apakah bisa disamakan seperti itu? Itu yang pertama. Yang kedua, Pak, ini pandangan saya juga, Ya. apakah dengan istilahnya waktu semakin lama ini, dengan berjalannya waktu, itu manusia yang di luar Yahudi, dunia ini semakin jahat, sedangkan orang-orang Yahudinya itu semakin banyak yang kembali ke tanah asalnya. Apakah itu juga sebagai suatu pertanda bahwa kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kali sudah semakin dekat, Pak? Terima kasih, itu saja yang saya tanyakan. Oke. Yang pertama ya, apakah bisa dikatakan mereka masih di dalam hidup PL, begitu kan ya tadi ya? Iya, benar. Ya. Nggak bisa. Mengapa? Karena kalau mereka hidup di dalam PL, mereka harus menjalankan syariatnya Taurat. Mereka harus disunat, mereka harus menjalankan tata peribadahan yang sesuai dengan aturan PL. Tidak bisa. Jadi kita hanya bisa katakan bahwa mereka belum mengalami anugerah khusus, anugerah keselamatan di dalam Kristus. Ya. Oke. Jadi dia tidak bisa dikatakan apakah mereka ada di dalam PL terus di luar PB begitu, tidak ya. PL dan PB itu oke, itu masa juga ya, ada waktu ya, rentang waktu. Tetapi kita tidak bisa di dalam iman kita tidak bisa, kita bisa bedakan, tetapi itu nggak bisa apa ya? Dipisahkan begitu ya. Lalu itu kita harus melihatnya satu keutuhan. PL dan PB itu nggak bisa, kita bisa bedakan. Ini PL, ini PB. Kita bedakan itu. Tetapi nggak bisa dipisahkan. Kita harus melihatnya keseluruhan. Saudara tidak akan bisa mengerti mengerti PB kalau saudara dan saya tidak memahami PL. Ya. Kalau saudara pegang PL pun saudara tidak akan bisa mengenal Tuhan tanpa PB. Gitu ya. Jadi keseluruhan, keutuhan ini. Ya. Tapi memang ini bisa dibedakan. Ini PL, ini PB. Gitu kita tahu apa beda ciri-cirinya juga kita tahu gitu ya. Tetapi kalau melihatnya nggak bisa lalu ini dicomot-comot gitu nggak bisa. Jadi itu utuh. Kira-kira begitu ya. Lalu dikatakan yang kedua, apakah orang-orang yang di luar Yahudi itu semakin jahat? Lalu orang-orang Yahudi itu adalah kembali ke tanah leluhurnya gitu. Semua manusia makin jahat ya. Semua manusia makin jahat. Ada dua macam manusia. Menjelang kedatangan Kristus itu ada dua macam manusia. Dia makin jahat atau makin suci. Dua saja. Dia tidak mungkin makin suci kalau dia di luar Kristus. Ya. Karena di luar Kristus tidak ada Roh Kudus. Ya. Yang membuat kita memimpin dan menghibur, membawa kita hidup di dalam kekudusan, ya Roh Kudus Allah. Namanya saja kudus, roh yang kudus gitu ya. Dan di dalam Alkitab dikatakan, kuduslah engkau sebab aku kudus. Mereka tidak mungkin bisa mampu hidup kudus kalau tidak ada Roh Kudus Allah. Iya. Jadi patokannya bukan apakah orang Israel itu kembali ke tanah leluhurnya. Bukan. Patokannya bukan di situ. Ya. Oke, ya. Tetapi saudara-saudara jangan lupa ya. Memang ada ayat gitu ya, kalau umatku itu akan kembali gitu ya, bersatu. Itu jangan dianggap literal ya. Lalu kita melihat fenomena sekarang banyak orang Yahudi pulang kampung. Itu tidak membuktikan bahwa ya oke, dalam bentangan waktu Kristus memang makin dekat, kedatangannya makin dekat. Tetapi itu tidak membuktikan bahwa kedatangan Kristus itu makin dekat karena banyaknya orang Yahudi pulang kampung. Begitu. Ya.
Tetapi itu mempunyai makna bahwa umat-umat pilihannya Allah itu dimunculkan lewat penginjilan dan mereka kembali kepada sesembahan Allah yang sejati. Maka di dalam bagian yang lain dikatakan sampai genap jumlah bilangan mereka. Apa itu? Jumlah bilangan umat Tuhan, umat pilihan Tuhan. Sampai Injil diberitakan kepada seluruh bangsa. Dan Kristus tidak akan datang sebelum Injil itu diberitakan ke semua bangsa. Artinya apa? Karena Injil itu nanti menjadi kesaksian. Kuncinya, dia diselamatkan atau tidak. Nah, sampai seluruh umat pilihan Allah itu mendengar Injil. Di situ Kristus datang. Jadi, bukan fenomena orang Yahudi. Sekali lagi ya, kita jangan terjebak dengan Sionisme, ya. Nanti kapan-kapan kita bahas ya, satu hari kita akan bahas ya. Sionisme itu salah satunya juga yang menggerakkan, akhirnya ada namanya Holy Land Tour itu, Holy Land Trip. Nah itu gerakan Sionisme sebetulnya ya. Sehingga orang Kristen akhirnya latah, ikut-ikutan melakukan Holy Land Trip begitu. Tentu saudara-saudara, kalau saudara punya uang lebih, saudara mau berlibur, saudara boleh tidak salah ke Yerusalem gitu ya. Tetapi sekarang muncul saudara ya, muncul. Bahkan ada beberapa orang itu, saya pernah melayani seseorang tuh dia mengatakan, Tuhan saya tidak mau mati dulu sebelum saya melakukan perjalanan suci. Waktu saya dengar doa itu kaget, perjalanan suci itu apa ya? Lalu waktu amin saya tanya, Om, apa yang Om tadi maksud perjalanan suci? Saya belum sampai ke Yerusalem. Saya tidak mau mati sebelum sampai perjalanan. Loh, patokannya itu bukan di situ. Itu menjadi konsep sesembahan yang bukan Kristen itu. Dihukum harus ke Holy Land-nya dulu, baru mereka mau mati. Dan itu genap, itu syarat untuk masuk surga. No way. Alkitab tidak mengajarkan seperti itu. Saudara punya uang, lalu saudara tur ke sana, monggo. Nah, saudara kalau mau ajak saya ya, mungkin saya enggak nolak, mungkin gitu ya. Tetapi itu bukan menjadi syarat mutlak. Bahkan cilaka lagi, saya satu kali di NTT, saudara ada hamba Tuhan, itu juga sama. Dia sampai mengatakan, genaplah, saya sekarang mati pun lega, rela. Saya tanya, kenapa, Bapak? Karena saya baru saja pulang dari Yerusalem. Waduh, ini cilaka ini. Cilaka ini, saudara. Jadi konsepnya sudah melenceng sekali. Ya. Nah, sekali lagi ya, kita jangan termakan oleh gerakan Sionisme gitu ya. Jadi itu bukan patokan. Patokan kita apa yang dikatakan oleh Alkitab. Ini yang paling penting. Apa yang diajarkan oleh Alkitab. Itu yang paling penting. Nah, Alkitab khususnya Wahyu, saudara-saudara, jangan ditelan mentah-mentah, jangan ditelan literal. Karena Wahyu pasal 1 sampai pasal 3 itu masih sifatnya historical, tetapi begitu pasal berikutnya itu banyak sifatnya tidak bisa kita literal, ya. Angka 66 itu udah ada maknanya, itu ada tanda-tanda, ya. Terus ada binatang yang berkepala 10, bertanduk 10, itu tanda. Kalau enggak nanti orang Kristen dianggap aneh, saudara. Mana ada binatang kepala 10, bertanduk 10, lalu memakan bayi, itu jadi mitos, jadi nggak karuan. Ya, kira-kira begitu. Oke, ya terima kasih Pak Sun. Ya, oke. Anybody else? Ada yang lain lagi yang ingin bertanya? Silakan. Langsung open mic. Ya, saya Pak Sun. Ya, silakan. Begini Pak Sun, ya. Pengharapan itu memunculkan motivasi seseorang untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ya. Ya. Nah,
Tadi pada bagian akhir Pak Sun sudah katakan bahwa pengharapan eskatologis kita adalah agar kita serupa dengan Kristus. Ya. Pengharapan eskatologis kita. Ya. Masa di mana pengharapan dan iman itu berakhir, yang akhirnya kasih yang Terus-menerus. terus-menerus kita bersama Kristus. Ya. Nah, motivasi yang benar, Pak. Motivasi, saya minta petunjuk motivasi yang benar kita mengikut Kristus di dalam kesementaraan ini apa, Pak? Supaya tidak tersesat. Seperti mereka yang di luar Kristus melakukan penyembahan, pengorbanan. Iya. Begitu, Pak, maksudnya, Pak. Jadi Iya. motivasi yang benar itu apa, Pak, dalam kesementaraan ini? Terima kasih, Iya. Pak. Baik. Grand design, apa grand design itu bahasa Indonesianya apa ya? Desain utama Allah menciptakan manusia itu adalah serupa dengan anaknya ini, yang dia paling kasihi. Makanya ini beda dengan bentuk-bentuk penyembahan yang tadi kita sudah bahas. Tadi kita melihat di dalam mitos-mitos Yunani, orang-orang Nordik, Eropa Timur, mereka menuntut persembahan manusia. Tetapi Alkitab justru mengajarkan Allah yang memberikan dirinya sebagai korban. Beda ya? Dia tidak menuntut kita berkorban, tetapi dia memberikan dirinya terlebih dulu sebagai korban. Maka kita sekarang dituntut atau motivasi hidup kita apa? Ya harus seperti Kristus. Rela berkorban, rela menderita, taat, demi kasihnya kepada Bapa, mencintai yang Bapa cintai, membenci yang Bapa benci. Hidup sesuai dengan rencana dan kehendak Bapa. Karena Kristus juga mengatakan bahwa aku datang bukan untuk menjalankan kehendakku, rencanaku, tapi menjalankan rencana Bapa. Dan sekarang kita hidup di dalam present time, kita hidup di dalam masa sekarang. Kehendak Bapa itu dinyatakan di dalam kehidupan Kristus. Maka kembali lagi kita hidup harus menyerupai Kristus. Seperti Kristus. Makanya kita disebut Kristen. Pengikut Kristus. Pengikut itu ya bukan cuman kayak bebek saja gitu ngintilin gitu ya. Terus ngikut. Enggak, mengikut itu maksudnya hidup seperti. Hidup ada di dalam Alkitab itu. Kamu dipilih di dalam Kristus. Selalu di dalam. Jadi Alkitab itu selalu mengatakan di dalam, dari, kepada. Itu. Kepada Kristus, di dalam Kristus, dari Kristus. Gitu. Dasar iman kita apa? Kristus. Dasar iman kita apa? Di dalam Kristus. Gitu. Jadi, union with Christ. Kesatuan dengan Kristus. Nah, puncaknya adalah kesatuan dengan Allah Tritunggal itu. Kira-kira begitu, Pak Yakob. Harap menjawab ya. Harap menjawab ya. Ya, Pak Sun, kan ada yang masih ganjel. Ya, di dalam kehidupan sementara ini, Pak Sun, ya, kita masih hidup ya di dunia ini begitu, Pak Sun. Iya, iya. Jadi motivasi hidup seperti Kristus. Tetapi di samping itu tidak dipungkiri bahwa kita juga untuk mendukung kehidupan ini kita perlu dukungan duniawi, Pak Sun. Setuju. Seperti kita bekerja berpengharapan dapat gaji, kan begitu, Pak Sun. Kristus juga bekerja. Bapak kita bekerja. Dan kita diajar tidak boleh malas. Terus? Berarti pengharapan-pengharapan seperti ini di samping grand design tadi yang besar tidak salah, Pak Sun. Itu bukan pengharapan bagi kita. Itu bonus.
Tetapi itu bukan yang utama. Nah, menjadi salah kalau kita menjadi utama, sehingga akhirnya kita mengubah. Kita tidak peduli lagi seperti Kristus atau enggak, yang penting kita, ya itu tadi, ada uang atau enggak. Apakah kita ada makan cukup tidak? Nah, itu menjadi persoalan. Berarti posisi mana yang utama didahulukan, mana yang dikemudiankan, itu yang penting, Pak. Itu sudah. Iya, Pak. Jadi keserupaan Kristus itu yang paling penting. Maka mungkin ya, kita mendapatkan upah yang tidak seperti orang-orang yang dia mungkin harus korup lah dan lain sebagainya. Tapi kita menjaga diri seperti itu, dan Tuhan janji tidak akan kekurangan, karena kita miliknya Dia. Yang tadi, bagaimana mungkin Dia tidak mengaruniakan yang lainnya? Gitu, kira-kira gitu. Nah, kita kan seringkali khawatir kalau misalnya, apalagi Bapak tahulah, Bapak kan juga pengalaman itu, misalnya di tempat kerja Bapak yang tersendiri gitu ya. Akhirnya Bapak mungkin harusnya waktunya dapat promosi di jabatan, akhirnya Bapak tidak mendapatkan. Kita bukan dari dunia ini, Pak. Nah, itu tadi ya. Kalau misalnya orang-orang lain kan dia akan datang ke dukun, kirim santet lah, supaya dia tetap maju nomor 1 lah. Kita kan tidak, kita malah berdoa. Kenapa? Jangan memberi suap. Nah, itu dia. Bahkan mungkin juga tidak menerima suap. Itu saya sudah lewat itu, Pak. Nah, itu dia. Itu tahu. Bapak tahu lah, Ibu Tri ini juga tahu, ngerti yang saya maksud. Itu tidak mudah kan di lingkungan kita. Pak Yakob ini, Pak Ibu Tri, saya nggak tahu yang lain ya. Kayaknya yang saya tahu ini tidak mudah. Saya pun tidak mudah. Saya pun mengalami itu. Ya. Saya pernah ditawarin uang lah, perempuan lah, ditawarin tanah lah. Saya berkali-kali katakan kepada anak saya, bapakmu ini nggak bisa kaya. Karena warisan saya yang saya berikan adalah iman, bukan materi. Jadi itu salah satu contoh lah, kira-kira begitu. Tapi kalau bagi orang lain kan enggak, itu utama, Pak, itu utama. Malah kita digoblok-goblokin kan. Gitu. Kita digoblok-goblok. Betul, Pak. Ya. Ditanya terus. Masih ya seperti dulu. Ya, Pak, terima kasih, Pak. Kira-kira itu, Pak. Jadi itu menjadi motivasi kita utama, karena buat apa? Bagi kita kan beda, ya. Ada lagi yang lain? Terima kasih, Pak. Selamat malam, Pak. Ya, Muji. Malam. Iya. Gini, Pak, pertanyaan saya, ada hamba-hamba Tuhan beberapa hamba Tuhan yang pernah saya dengar, mereka mengatakan bahwa orang pilihan itu justru pernah mengalami yang namanya jatuh bangun, Pak. Nah, jadi ada beberapa teman saya, kalau mereka kalau mau bertobat, katanya kalau sudah dewasa, sudah mau nikah begitu. Bagaimana? Terus pertanyaanmu? Apa yang harus kita berikan jawaban untuk mereka, Pak? Oh, dia datang kepadamu? Tidak sih, Pak, dalam diskusi saya mau jawab apa? Ya, oke, baik. Itu orang yang namanya mencobai Tuhan. Ya, Alkitab mengatakan di dalam Ibrani, jika hari ini engkau mendengar, jangan keraskan hatimu. Jadi kalau engkau mengatakan, oh ya nanti tunggu aja kalau sudah menikah, tunggu aja nanti kalau kayak yang penjahat di atas kayu salib gitu ya, mau mati baru bertobat. Hei, keong racun, bangun, kau terlalu lama tidur miring. Gitu ya. Jadi kau sedang mempermainkan Tuhan itu. Kau sedang mencobai Tuhan. Jadi orang itu ya maksudnya, Muji ya. Jadi hati-hati ya. Lalu bagaimana? Ya,
orang pilihan itu justru kita ada ajaran yang namanya perseverance of saints, ya. Iya, Pak. Ketekunan orang-orang kudus. Jadi yang namanya orang-orang kudus, umat pilihan itu, ya, dia akan terus menjaga kesucian hidupnya itu sampai titik akhir. Tidak berarti lalu saya, umat pilihan Allah ya, saya lalu sudah enak-enakan ya, sudahlah. Saya sudah pasti dipilih kok, sudah pasti selamat ya, sudah ya. Sekarang saya pergi ke pelacuran lah, sekarang saya mabok-mabokan lah. Nggak apa-apa, kan nggak ngefek lagi kok. Sudah pasti selamat. Hati-hati, engkau sedang menipu diri. Karena Alkitab tidak mengajarkan demikian. Tidak mengajarkan seperti itu. Jadi, kita masih jatuh bangun, yes. Kita masih berjuang. Itu betul. Tadi kamu bilang ada hamba Tuhan yang mengatakan jatuh bangun. Tetapi itu jangan dipakai menjadi alasan bahwa terus engkau boleh berdosa loh ya. Hati-hati. Di awal tadi saya sudah katakan kita memiliki Allah yang berdaulat sekaligus Allah yang beranugerah. Dia berbelas kasihan, dikatakan nanti saya sedang mempersiapkan seri yang berikutnya saudara, itu adalah Allah yang berkasih karunia, yang lambat marah. Tetapi saudara, Alkitab juga mengatakan dia adalah Allah yang murka. Allah yang geram dengan umatnya. Jadi nggak bisa main-main. Nggak boleh main-main. Kira-kira begitu ya, Muji ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Ya. Terima kasih. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan. Mau tanya Pak Sundoro. Oh ya, Pak Gur. Ya, silakan. Jadi bukan pertanyaan sih. Jadi selama kita mengenal Kristus, setiap hari kita baca firman, Ya. kan kita sudah mengerti, Tuhan Yesus itu melakukan apa aja dan apa yang dilakukan setiap kali dia pergi ke desa-desa, ke kota-kota. Dia selalu memberitakan Injil Kerajaan Allah kan. Ya. Ya, jadi arahnya tuh masa ke Kerajaan Allah yang akan datang ini, yaitu yang akan dinyatakan, dan dia katakan dia akan datang kembali dengan cara yang sama. Nah, terus jadi supaya kita ini supaya seperti Kristus, ya kita harus menjaga diri. Kita terus merenungkan, setiap hari itu saya renungkan, Tuhan Yesus dulu memberitakan Injil Kerajaan Allah, ya kita ikutin memberitakan Injil. Jadi penginjilan itu ya Pak Sun ya. 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 Pada saat itu menurut saya, jadi saya baru tahu kalau setiap orang pribadi itu mengenal Kristusnya kan beda-beda. Dia punya pandangannya, pemikirannya pada Kristus itu Tingkat pengenalannya berbeda-beda. Ya, betul. Jadi saya punya simpulan, setiap orang tidak harus sama dipatok, ini seragam semua sama. Untuk pemikiran yang maksudnya contohnya. Dia seragam harus sesuai dengan Kristus. Ya. Kita seragam keserupaannya dengan Kristus. Tetapi masing-masing mengalami proses yang berbeda-beda. Ya. Karena tingkat pengenalan orang dan Tuhan bekerja kepada pribadi-pribadi masing-masing itu berbeda-beda. Benar. Gitu. Jadi betul. Pertanyaannya Pak Kurnia apa? Apakah jadi tidak ada satu patokan, standarnya Yesus tuh begini? Ada di Alkitab. Kalau enggak nanti akhirnya semua orang menganggap dirinya sudah seperti Kristus. Nah, itu. Nah, saya pernah lihat ada kawannya seiman juga. Dia bilang, aku sudah berdoa minta kuasa. Kan minta kuasa, mintalah maka kamu akan diberi. Ketoklah maka pintu dibukakan. Terus aku nyatakan dalam nama Yesus sembuh. Orang itu sembuh katanya. Wah, hebat kali kau punya kuasa seperti itu. Kalau gitu suruh ke Taman Mumbul. Suruh dia ke pekuburan Mumbul untuk membangkitkan orang mati. Karena Yesus juga membangkitkan orang mati.
Nah, Coba itu dia kalau sudah bisa, coba suruh dia ke Taman Mumbul, terus suruh dia sekarang ke Rumah Sakit Sangla, gitu ya. Karena Iya. di sana banyak orang yang terpapar COVID dan kesulitan gitu. Jadi bisa menolong kan? Nah, makanya saya pikir, wah ini, saya bilang, Abang, ya, tapi dia menceritakan itu pada orang di luar iman Kristen. Ya. Dia punya kesaksian seperti itu. Iya, Percayalah pada Yesus ada kuasa untuk menyembuhkan, bahkan bisa menyembuhkan kalau jika Tuhan berkenan. Ya, itu dia bilang. Kalau Tuhan nggak berkenan, ya nggak akan terjadi. Tapi kita doakan tetap dengan kuasa Yesus, kita belajar untuk percaya gitu. Iya, iya. Baik, ya, oke. Ya. Ya, jadi Pak nggak bertanya ya, jadi kasih pendapat ini ya. Ya, Oke, pendapat baik. itu. Ya, ya, bagus, sudah baik, ya, bagus. Terima kasih. Ya, ya, saudara-saudara ada yang sudah pamit lagi. Saya kasih kesempatan satu lagi, kalau ada yang mau bertanya, silakan langsung buka karena sudah 8.45 di tempat saya. Ada? Tidak ada? Cukup? Tidak ada? Cukup ya. Baik, ini ada siapa ini ya? Ibu Dina Reskianti yang di Bekasi kah? Terus siapa lagi? Saya ada yang belum kenal kah? Pare-pare, selamat malam. Ada lagi? Ya, ada cukup ya. Selamat malam, Pak Sur. Yuk, Ibu. Ada mau tanya, Bu? Tidak ada? Belum, ya. Ya, baik. Oke. Baik, Bapak Ibu, saudara, kalau tidak ada pertanyaan lagi, kita akhiri karena waktunya juga sudah larut, ya, larut malam. Ya, ini Pak Pendeta Pasikun sudah pamit duluan. Pak Pendeta Yesaya, adakah? Pendeta Yesaya? Sudah pamit duluan juga ya. Oke. Pak Pendeta Samuel Udal? Ya, Pak. Minta hambanya untuk menutup kita di dalam doa untuk pertemuan kita, sekaligus berdoa untuk saudara kita yang mungkin sedang berjuang melawan COVID dan ada yang beberapa sakit mengalami kelemahan tubuh. Silakan. Baik, mari kita berdoa mengakhiri pertemuan kita ini. Bapa kami di surga, kami bersyukur Ya, untuk hamba-Mu yang kembali berbicara buat kami malam hari ini. Kami diteguhkan dan dikuatkan, dan itu semua dari Tuhan semata. Untuk rekan-rekan yang sudah hadir, yang sudah memberi pertanyaan, pertimbangan, dan hal lain, kiranya berkat-Mu atas kami semua, sehingga kami terus bertumbuh menjadi garam dan terang bagi orang di sekitar kami. ya. Dan juga kami mengetahui beberapa dari saudara, kenalan kami ada yang mengalami COVID-19. Ya, Tuhan. Kami mohon Tuhan memberi mereka hikmat yang cukup, sehingga pada masa-masa ini mereka akan mengalami dengan baik, dengan pemahaman bahwa Tuhan ada bersama mereka, dan bahkan dalam kesempatan yang sulit sekalipun ini, mereka bisa menjadi contoh, teladan, dan terang bagi orang di sekitar mereka. Kami tahu bahwa semua baik adanya, walaupun ketika kami mengalami dan melewatinya terasa berat dan sulit untuk kami mengerti. Kami tahu bahwa Tuhan itu baik dan selalu akan baik bagi kami. Berkati kami semua sepanjang minggu, sepanjang waktu ini, sehingga bolehlah kami bertemu di kemudian hari dengan berbagai kesaksian-kesaksian. Terpujilah Engkau. Kami menutup pertemuan kami malam hari ini dengan penuh ucapan syukur kepada Bapa di surga dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Terima kasih hambanya. Terima kasih Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian